Assalamualaikum para pejuang skripsi dan tugas akhir. Selamat datang di Senin Thursday Podcast, sebuah podcast yang nemenin kamu di tengah kegalauan dunia perkuliahan. Dan gak cuma itu, kita juga ngebahas permasalahan hidup saat sudah dewasa dan banyak lainnya. Sekarang aku mau nanya, pernah gak sih kamu merasa salah jurusan? Atau malah udah terlanjur kuliah tapi ngerasa, kok ini bukan passion gue ya? Tenang, kamu gak sendirian. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang salah jurusan. Tapi jangan khawatir, banyak kok kisah sukses yang gak linear di dunia kerja. Salah jurusan itu kayak patah hati. Rasanya nyesek banget. Udah susah payah belajar, tapi ternyata gak sesuai ekspektasi. Ada yang ngerasa ilmunya gak kepake, ada yang gak cocok sama lingkungannya, ada yang juga baru sadar passionnya ternyata di bidang lain. Tapi jangan keburu putus asa guys. Salah jurusan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Survei dari Psychologist Integrity Development and Flexibility atau yang disingkat IDF, bukan IDF yang lagi rame tahun ini ya, tahun 2021 menunjukkan 87% mahasiswa itu merasa salah jurusan. Dan ada fakta yang mencengangkan lagi guys, bahwa menurut penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance, disingkat INDEF, pada tahun 2019, sebanyak 62% pekerja itu tidak linear dengan studinya. Walau ini sudah 5 tahun yang lalu, kayaknya masih relevan ya. Jadi, kamu tuh gak sendiri. Banyak faktor yang bikin kita salah jurusan. Bisa dari ikut-ikutan teman, ngerasa keren dengan jurusan tertentu, tekanan orang tua, sampai kurangnya informasi tentang dunia kerja. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Dunia kerja sekarang udah beda banget sama zaman dulu. Nggak harus jurusan A kerja di bidang A, jurusan B kerja di bidang B. Walaupun memang ada spesialis yang hanya bisa dikerjakan oleh orang yang lulus dari jurusan tertentu. Misalnya kedokteran. Pastilah kalau kedokteran itu hanya orang yang sekolah kedokteran yang bisa ngobatin atau mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Tapi sebetulnya banyak kok kisah sukses yang orang-orang karirnya tuh nggak linear. Misalnya ya, aku kasih contoh. Itu ada Raditya Dika. Raditya Dika itu lulus ilmu politik UI. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri. Dia jadi apa? Jadi penulis, jadi stand up comedian, jadi sutradara, dan YouTuber gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, ada juga ini salah satu tokoh yang besar, namanya Bapak Khairul Tanjung. Beliau adalah lulusan kedokteran gigi yang sekarang udah jadi konglomerat dengan bisnisnya yang ada di mana-mana. Dan sebenarnya itu adalah dua contoh yang sebenarnya masih ada mungkin tokoh-tokoh lainnya. Jadi kalau kamu ngerasa salah jurusan, jangan takut buat eksplorasi bidang lain guys. Kamu bisa ikut kursus, magang, atau volunteer buat nambah pengalaman. Selain itu juga bisa bikin kamu nambahin skill. Dan yang paling terpenting adalah akhirnya kamu kenal sama diri kamu sendiri. Siapa tahu dari situ kamu tahu malah bisa menemukan passion baru yang kemungkinan insya Allah bisa bikin kamu lebih bahagia guys. Oke, intinya salah jurusan bukan akhir dari segalanya. Masih banyak jalan menuju sukses. Seakan kita mau berusaha dan gak berhenti belajar. Ingat, yang penting bukan jurusan apa yang kamu ambil, tapi apa yang kamu lakukan dengan ilmu dan pengalaman kamu. Makasih ya yang udah dengerin episode ini sampai habis. Dan kalau kamu ngerasa episode ini tuh bermanfaat, tolong share episode ini ke orang-orang yang mungkin mau dengerin episode-episode kayak begini. Dan teruntuk kamu yang pernah atau lagi ngerasain salah jurusan, yuk sharing cerita dan tips kamu di kolom komentar ya. Setelah episode ini biasanya ada kolom komentar, dan kamu juga bisa
DM Instagram aku di @isfanirosi. Jangan lupa untuk follow podcast ini biar kamu nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di hari Kamis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.